Hey 여러분, Elsa's here and this is my first video. Jadi di sini aku mau share tentang gimana sastra Inggris di UB itu. Karena banyak teman-teman di sekitar aku yang tanya sastra itu gimana sih? Terus kayak salah persepsi gitu tentang sastra. Oke. Jadi aku di sini mau jelasin, tapi ini berupa poin-poin pertanyaan gitu ya. Jadi biar jelas. Nah, yang pertama, sastra Inggris tuh susah nggak sih? Jadi gini, misal kalian kayak ada bilang gini, aduh aku nggak kuat IPA deh, aku nggak kuat mat, aku nggak kuat hitung-hitungan, bahasa aja deh biar nggak ada hitung-hitungannya, asik dong. Nggak salah kok kalian bilang kayak gitu, emang bener sastra Inggris itu nggak ada hitung-hitungannya. Tapi perlu digarisbawahi, kalau kalian suka bahasanya itu belum tentu suka sama sastranya gitu. Jadi kayak contohnya aku itu dulu mikirnya kayak gitu juga. Jadi aku mau pilih yang bahasa deh biar aku nggak ada matematikanya, biar nggak ada hitung-hitungannya. Iya bener, enak. Tapi ternyata aku baru ngerasain pas di semester 2, oke, aku ada di sastra Inggris. Ini sastra, aku harus bisa nganalisis drama, poems, ya karya-karya sastra gitu. Sama satunya lagi itu kayak tentang analisis struktur dari struktur kalimat-kalimat, struktur kalimat kayak gitu. Dan aku mikir kayak oke, ini nggak kayak yang aku pikirkan belajar bahasa, tapi belajar sastra. Nah, kenapa aku baru sadar pas di semester 2? Karena pas di semester 1 itu pelajarannya masih gampang-gampang sih, nggak terlalu berat. Ya hampir sama kayak anak SMA. Jadi yang susah di semester 1 itu ada, menurut aku ya, ini menurut aku ada dua ya. Yang pertama itu Introduction to English Culture. Yang kedua itu English Phrase and Clause. Nah, yang pertama ini kan Introduction to English Culture itu tentang, ya English Culture, tentang sejarah kebangsaan Inggris dulu, kayak gimana kerajaan-kerajaannya, kayak tentang Ratu Elizabeth, tentang ya kayak gitulah. Dan aku di IEC dapet C+. Oke, karena aku nggak suka sejarah dan aku kayak kurang minat untuk membaca, jadi ya udahlah. Terus yang kedua itu kan tentang EPC kan. EPC itu tentang nganalisis struktur kalimat gitu. Jadi kayak subjek, predikat. Nah, predikat ini tuh ada dua, finite sama non finite. Nah, kayak gitu-gitu itulah. Oke, paham kan? Jadi paham kan jawabannya? Kalau itu tergantung dari masing-masing orang. Terus yang kedua ini belajar apa aja emang? Paling juga grammar doang. Kalau dibilang grammar doang sih enggak, ya kayak yang aku jelasin tadi di nomor pertama. Grammar itu udah dipelajarin pas di SMA, yang 16 jenis kalimat, 16 jenis tenses, 16 tenses itu udah dipelajarin di SMA, yaitu grammar. Kalau di kuliah kita udah nggak belajar kayak gituan lagi, udah beda, you know. Jadi kalau kuliah itu kita memperdalam grammar. Salah satu contohnya tadi aku udah kasih tahu kan, yang di pertama itu yang predikat, ternyata ada finite sama non finite. Nah, memperdalam yang kayak gitu. Terus kalimat kompleks sentence itu ada di subjek sama di objek gitu contohnya. Dan ya belajar listening juga, belajar writing juga kayak biasanya, cuman ketambahan sastra aja. Kayak kita tuh harus punya apa namanya, kalau dosen bilang kita harus punya kayak radar detektif. Nomor 3 ini
Apa bedanya sasing sama pebasis? Apa bedanya sasing sama pebasis? Beda dong, sasing sama pebasis. Jelas beda. Kalau sasing sastra Inggris, kalau pebasis itu pendidikan bahasa dan sastra Inggris. Jadi mereka lebih ditekankan ke pendidikan. Kalau pebasis, mereka tuh ditujukan untuk bener-bener menjadi guru. Jadi mereka tuh punya sertif buat ngajar gitu nanti. Nah, kalau sasing kan beda. Kalau sasing ya gitu, kita nggak ada sertifnya. Jadi tapi prospek kerjanya sama sih, sama kayak bisa jadi copywriter, mungkin juga yang pebasis bisa jadi tour guide mungkin, atau freelance lainnya. Tapi mereka ada untungnya, mereka punya sertif gitu ya. Dan mereka lebih ditekankan belajar ke ke pendidikan. Jadi kayak analisis karya sastra itu mereka dapatnya cuman porsinya kayak berapa persen dong gitu, cuman dikit. So, sekian video dari aku. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs.